Malam Bung Erwin. Malam. Luar biasa. Kita berapa jam lagi kita akan masuk Tahun 2024 ya. Besok saja. Di samping saya Bung Erwin Arahak. He is a legend, bintang pemusik Indonesia. Oke. Sekarang kami mau tanya Bung Erwin. Iya, gimana? Boleh cerita grup band Mercies itu berapa awaknya, kemudian yang masih ada sekarang berapa? Tolong jelaskan. Mercies itu dari awal memang kita itu berlima, ya. Berlima selalu, dan terakhir ya bersama lima anggotanya, saya, Rinto, Charles, Reynold, dan Albert Sumla. Kalau sekarang tinggal dua. Wah, luar biasa ya. Tinggal dua, saya dengan Reynold. Yang lainnya sudah vet. Oh, gitu ya. Jadi kita kan mau menjelang tahun baru ini. Oke. Tahun baru tinggal berapa jam lagi? Sekarang jam 9:10. Jadi 21. Jam 9:10 malam. Iya. Waktu Indonesia Barat. Dan kesan-kesan Erwin sebagai pemusik, tentunya banyak pengalaman atau banyak cerita tentang pemusikan di belantika musik di Indonesia. Oke. Boleh sebelum mungkin cerita keadaan yang lalu dan sekarang itu tentunya berbeda sekali. Mungkin cerita dulu, tadi belum diceritakan tahun berapa berdirinya The Mercies. Mercies berdiri tahun 1969 di Medan. 1969. Ya, 69 di Medan. Nah, kita bermain musik di Medan terus tahun 72 awal kita hijrah ke Jakarta. Tadinya tujuannya mau ke Tokyo untuk menggantikan ada satu band di sana. Kita diminta, jadi waktu itu harus berangkat lewat Jakarta karena semua waktu itu tahun-tahun itu ya demikian. Nah, tapi rupanya akhirnya kita nggak jadi ke sana karena yang ngurusnya akhirnya rupanya dia punya masalah. Jadi kita akhirnya di Jakarta saja. Nah, itulah kemudian kita di Jakarta kita bermain dari klub ke klub. Waktu itu zaman night club banyak. Jadi ya, dari waktu kita main dari klub ke klub. Tapi memang sejak awal kita sudah, Charles terutama dia bikin lagu. Waktu kita di Medan dia sudah bikin satu lagu. Potong cerita, ide siapa pertama kali yang membuat ide untuk berdirinya The Mercies? Ya. Oh, itu pertama pemainnya ada Rizal Arsad ya. Rizal Arsad, saya, Rinto, kemudian ada Bun Iskandar, main keyboard, Reynold. Nah, memang waktu itu kita Jakarta, jadi kita lihat band-band di Jakarta tahun-tahun itu kan lagi asik-asiknya band. Nah, saya, Rizal, tambah Rinto, wah ini enak nih kalau kita bikin band. Nah, tapi dibikinnya di Medan karena dia yang ini bosnya lah. Nah, kita berangkatlah ke Medan, buat di Medan. Nah, idenya sebenarnya dari situlah pembicaraan kita bertiga gitu ternyata. Jadilah itu band. Nah, untuk namanya Mercies itu sebenarnya karena yang punya itu Rizal ini ya boleh orang berada lah ya. Iya. Mobilnya banyak Mercedes. Oh, begitu ya. Memang di Medan terkenal banyak Mercy. Ya, jadi mobil kita Mercy, terus Land Cruiser dari Inggris ya. Ya, betul. Jadi itulah. Ya karena kita sering naik mobil Mercy, kita Mercy saja, Mercy. Ya nanti dicari-carilah
supaya ada ininya apa, merci itu bahasa Prancis tuh terima kasih, merci. Kayak kira begitulah, mulai dikait-kaitkan ke situ. Tapi intinya sebetulnya itu the merci itu. Nah, waktu kita dari Medan mau ke Tokyo itu, Rizal itu kemudian dia ini mengundurkan diri, dia melanjutkan studi sekolah ke Jerman. Nah, begitu juga satu pemain keyboard kita, Bun, dia melanjutkan ke kuliah, dia kedokteran di Medan. Sekarang dia udah profesor, udah saraf dia. Nah, jadi, Bun tuh digantiin oleh Charles, pemain keyboard. Nah, waktu kita ke Jakarta, kita gabung lah sama Albert. Tapi waktu kita sebenarnya udah ketemu Albert di Medan. Nah, waktu dia datang ke Medan. Ke Albert bergabung. Nah, tentunya waktu model sponsor atau manajer saat itu yang sekolah, yang waktu mau ke Jepang terus mengundurkan diri karena mau sekolah, mau studi di sana. Nah, pembiayaan siapa yang ambil alih? Selama itu sudah ada sumber dana dari model sponsor? Nggak ada. Dia waktu kita mau berangkat ke Jepang itu ya memang dia yang ini yang sponsornya kan. Tapi begitu dia nggak jadi ya udah, kita harus berdiri sendiri lah gitu di Jakarta. Nah, jadi saya lah cari-carilah pekerjaan di mana mau main supaya ada income ya. Ya waktu itu di night club. Kalau di Jakarta ini waktu itu lagi ya musim night club, ada Tropicana, ada LCC, ada macam-macam. Nah, kita bermain lah, ganti-ganti mainnya situ. Bung Erwin sebagai pemain saya melodi. Ya melodi, saya memang pimpinannya band kan. Jadi itulah. Tapi karena kita memang sudah punya sense untuk membuat lagu. Nah, jadi kita sambil bermain di klub, kita tetap bikin lagu. Bikin lagu itu memang tujuannya supaya bisa rekaman. Nah, disitulah dia. Jadi sambil kita bermain di klub, kita latihan, kita lagu-lagu yang dibikin, ciptaannya. Nah, disitulah kita satu saat akhirnya kita coba untuk memajukan studio rekaman. Nah, waktu itu studio rekaman di Jakarta ini tinggal cuma 3 yang besar. Ada Dimita itu waktu itu studio rekaman sudah ada, situ Kus Plus sama Panbers. Waktu itu populer tuh dua itu. Nah, ada Remaco, kemudian ada Musika. Merci sebagai pendatang baru. Nah, kita pendatang kan, jadi kemana kita mau? Nah, kita pikir karena Dimita ini situ grup Kus Plus sama Panbers, kita pun datang. Majukan. Namanya Om Dik Tamala ya. Dia terima nih mau. Oke, nanti seminggu saya dengar dulu. Wah, kita kan semangat lah. Minggu lagi datang. Waktu itu ya mau pas-pasan supaya dibilang keren, kita pun sewa taksi kan. Itu kira-kira tahun berapa itu? Tahun 70-an. 70-an. Nah, ya, bulan apa saya lupa tuh, bulan Juli ya kalau nggak. Nah, jadi minggu lagi datang, wah sih. Ya, Om Dik bilang gini, waduh, begini ya, sorry ya. Kayaknya saya kurang cocok. Tapi ya bisa saya salah ya, tapi sorry lah, nggak cocok. Wah, kita pun rasanya kecil hati, waduh. Nah, ya sudah, apa boleh buat. Dari situ nggak berapa jauh dari lokasi Dimita ke Remaco itu nggak terlalu jauh, di daerah kota. Daerah kota itu. Nah, dari situ kita ke Remaco aja. Pergilah deh, ke Remaco. Sampai di Remaco, di ruang tamu ada orang nunggu gitu. Oh, siapa ini? Kita kan belum tahu. Iya. Dari mana?
dari Medan. Mau ngapain? Ya mau ini, mau nawarkan supaya kita bisa rekaman. Wah, dia pelonco kita gitu. Dari mana? Medan. Dia bilang sambil dia lihat dari atas ke bawah ini kayak lihat makhluk dari mana. Kita pun waduh, ini buat paksa diam aja kan. Apa contohnya? Kasih kaset lah kan. Dia pokoknya dengar dari Medan tuh, aduh ini kayak iyalah dari kampung mana ya. Ya udah, wah untung tiba-tiba datang seorang, nyelak, apa ini? Oh ini ada ini orang ini mana band dari Medan nih mau dia rebut tuh kaset. Ini udah saya dengar. Nah, diajak kita ke mobilnya. Dengar lah itu diputar di mobilnya. Waktu itu kan yang kaset diputar. Dia ngomong, kita pun nggak besar hati. Dia tanya lah di mana latihan. Oh gitu di sana. Kapan latihannya? Oh tanggalnya. Ya udah, akhirnya datang dia. Datang dia pada hari berapa hari kemudian dah. Dengar kita latihan, ya sudah. Jadi, oke. Setuju. Nanti kita rekaman nanti saya kasih tahu jadwal. Wah, kita pun senang hati dong. Ya, wah. Ya, oke. Ada hari hanya, oke. Ini bikin kontrak nih. Saya baca, wah 2 album langsung. Biaya berapa? Honornya 200.000. Wah, kita rasanya, wah, nggak usah dibayar pun mau. Rekaman kan? Wah. Oke. Pada harinya kita rekaman lah. Wah. Terus. Dengan senang hati, iya. Ada orang di situ. Ya ada siapa tuh? Iya. Jadi kita pun rekaman lah gitu. Pada hari hanya akhirnya kita rekaman. Nah, biasalah karena band belum dikenal kan dari metal. Mereka lihat satu mata lah. Oh, iya, wah masuk ke studio pun, sepatu buka sana. Kita pun dikasih jadwal 3 shift cuma. Zaman dulu ya. Iya, 3 shift itu kali 7 jam, 3 hari lah. Ya, sudah lah. Wah, kita pun habis-habisan lah kan. Waktu itu sudah lengkap personilnya. Udah, Saksofon. ada sebenarnya. Waktu kita pun wah, pokok kesempatan rekaman nih, apapun dibilang patuh aja. Udah, bagi saya pikir wah ini udah selesai rekaman ya. Saya berpikir untuk saya berhenti saya main band. Pokoknya saya pengennya udah rekaman ada bukti saya pernah main band, itu aja. Nggak ada kepikir lain. Coba ulangi lagi lagu pertama yang diminta itu apa? Oh iya, lagu Tiada Lagi, lagu yang kami rekaman lah ya. Iya. Ada 10 lagu 11. Nah itu kami rekaman. Jadi nggak ada kepikiran tuh mau top apa nggak ada. Kalau saya sih habis berhenti saya main band, saya cari kerja ya. Iya. Pokoknya udah ada bukti. Udah. Kira-kira setelah hampir sebulan tuh ya, dibuat tuh piringan hitam. Iya. Zaman dulu piringan hitam luar biasa. Iya, jadi piringan hitam. Wah, udah jadi ini piringan hitam. Oh iya, wah, saya pun kesana lah. Diajak sama produsernya. Nunggu ini lagi dibikin. Wah, ya, begitu jadi nih, waduh. Nama di saya, waduh, senangnya. Putar kan, coba, waduh, kedengaran. Iya. Udah, saya bawalah itu. Menuju ke tempat Charles. Charles waktu in the coast dia. Waktu mau menuju ke tempat dia, kok banyak pemadam kebakaran nih.
rupanya kebakaran. Rumahnya, tempat kos-kosan. Tempat area dia termasuk kena tempat kosnya. Yuh, dia agak masuk ke gang nih. Jadi saya di dalam besar lihat, yo, tahu-tahu si Charles lagi di pinggir jalan dia ini. Aduh, pakai singlet aja, pakai celana pendek. Dia bawa kasurnya, sekarang rupanya baju-baju dia taruh di kasur, diseret keluar di pinggir jalan sambil jongkok kalau saya sama dia. Yah, kenapa? Waduh, ini tuh bakaran. Saya pun bawa, ini sudah jadi ya. Wah, kami sambil jongkok ada di pinggir jalan cerita. Ini sudah jadi, waduh. Ayo kita dengar. Pergilah kami sambil, wah, udah tinggalin aja ini. Bah, pergi ke dekat situ. Kebetulan abang ipar saya punya, dia kerja di satu itu amusement center. Putarlah situ. Nah, kita waktu putar itu kan kita duduk di ruangan meja kan, kita nggak tahu rupanya itu didengar ke seluruh ruangan. Oh, itu banyak hostess kan. Jadi ya, tiba-tiba di depan kamar tuh kok banyak sekali itu orang-orang ngintip-ngintip. Iya, abang ipar saya keluar, apa nih? Rupanya mereka dengar tuh lagu, terutama lagu Kisah Seorang Pramudia itu. Waduh, Yang ciptaannya siapa itu? Yang menciptakan lagu itu? iya, Albert kan. Albert, ya. Jadi, yuh, banyak ngintip-ngintip nih. Abang ipar saya keluar, apa nih? Wah, pengen lihat itu bandnya yang bikin lagu ini. Wah, kami pun rasanya besar hati. Ya udah, wah, habis tuh udah kira-kira 2 minggu kemudian, wah, populer di radio. Di radio. Wah, iya, habis tuh mulailah datang promotor lah, datang ke rumah saya. Taman Ria, Jakarta pertama kali datang. Kita mau kontrak nih. Langsung mereka Show dia bilang, Taman Ria. Di 2 tempat, Jakarta sama Surabaya. Jakarta nanti main sama Pampers. Oh? Pampers sudah Tahu kan? Udah luar. Wah, populer. Iyalah, udah populer kan. Langsung waduh, kami pun, ya, mau lah semangat kan. Udahlah, siapkanlah kan. Begitu show pertama kali Tamaria, nggak nyangka itu penontonnya. Wah, sampai ke pohon-pohon. Wah, iya sama dia dulu ya. Aduh, luar biasa ini. Itulah dia. Itulah. Jadi wawancara malam ini tahap pertama itu dulu. Oke. Kita sambung dulu. Oke. Kita tunggu Sip. iklan Episode yang mau lewat. Oh, iklan lewat. Ya. Udah siap.